Sebelum saya membahas tentang buku Vira nih, saya mau ngasih informasi dulu. Saya juga baru tahu bahwa buku e-book saya tentang diet OCD itu kan lagi fenomena di mana-mana katanya. Tapi saya mau beritahu dulu bahwa buku tersebut tidak dijual. Anda bisa dapetin gratis download di website saya www.readyforfit.com karena sekarang buku itu dijual di mana-mana dengan harga 75.000 kopiannya, dibikinin yang bagus dan dijual, dan saya tidak pernah menjual buku tersebut. Jadi itu gratis. Kalau Anda membeli buku tersebut bukan dari saya tidak menjual buku, tidak menjual obat-obatan, tidak menjual suplemen, semuanya gratis. Ada seminarnya tanggal 8 nanti, silakan ke website saya, cek sendiri website saya ya. Jadi tidak menjual apapun. Ingat, kalau menjual bukan saya. Ntar saya dibilang jualan suplemen dan obat-obatan larinya. Kayak dukun aja gue jual obat-obatan. Tapi kita akan membahas tentang buku ini sekarang. Nah, Hafiz ya. Hafiz ini adalah suami dari Vira yang usianya 11 tahun lebih muda. 11 tahun lebih muda. Itu gimana caranya? Coba cerita. Saya bingung nanyanya nih. Ini 11 ya cerita ya. Your love story. Oke, mudah-mudahan adik ipar saya Tantri nonton ya. Jadi waktu itu ada acara bukan Tantri Kota. Oh, bukan Tantri Pasti Kota. orang langsung. Iya kok Tantri sebenarnya Tantri Agung Dewani. Jadi dia itu ikutan ajang di majalah yang saya pimpin. Terus ajang pencarian bakat gitu, Star Search gitu. Okay. Dan dia salah satu finalisnya. Saat dia di final itu dia membawa kakaknya almarhum Hafiz untuk memainkan gitar. Saya cuma nyeletuk aja. Itu siapa ya kok bawa gitaris gitu? Oh itu salah satu itu kakaknya Tantri bilang gitu. Terus ternyata di saat yang sama Hafiz itu menanyakan tentang saya. Dia nanya, hati-hati loh, nanti ada itu salah satu orang tuh kayaknya jadi saingan lu gini-gini. Oh ngaco, itu tuh jurinya. Mbak Vira tuh malah pimpinan majalah gitu. Terus mau salamin nggak? Waktu itu ada staff saya bilang mau disalamin nggak? Ya udah deh boleh salamin. Akhirnya staff saya ngesalamin. Terus saya bilang, loh kok tuh orang nyalamin padahal dalam hati aku juga nanyain dia gitu kan. Oh situ juga nanyain. Oh pengen juga berarti. Kayak klik gitu kan. Ternyata akhirnya Tantri menang di ajang itu. Terus akhirnya saya tanya, kok waktu final Hafiz gak ada? Ternyata Hafiz kecelakaan dan Tantri memberikan pinnya. Terus dia bilang gini, ayo hubungin Hafiz, tanya sendiri bilang gitu. Karena dia juga kirim salam dan nanyain gitu. Jadi udah 2 orang yang ngirimin salam. Akhirnya dari situ kita janjian. Terus dia nggak tahu umur saya gitu. Terus waktu first date nggak apa-apa sih makan, nonton, tapi pas udah gitu sempat ngilang. Ternyata dia nge-google, terus ternyata Vira Basuki itu janda dengan anak yang waktu itu usia 13 tahun. Sudah ada anak tuh usia 13, ya, dia baru tahu tuh ya? Iya, dan dia kan belum pernah menikah. Terus dia anak laki satu-satunya di keluarga gitu. Jadi sempat ngilang waktu acara yang lain, acara kantor yang lain malah dia bawa cewek lain gitu kan. Oh. Terus bilang, oh ya udahlah udah biasa kan cowok melipir gitu kan. Ya udah biasa gitu. Maksudnya apa itu? Udah biasa cowok melipir? Saya kok agak-agak tersinggung gitu. Udah biasa cowok. Gini, setiap orang, jangankan cowok atau cewek, terutama cowok ya, mereka kan. Boleh dong punya. Boleh. Saya juga punya sendiri. Silakan. Dia punya gambaran sendiri. Mungkin di gambarannya dia adalah harus perempuan yang cantik, yang belum pernah menikah, nggak punya anak. Mungkin seperti itu. Karena saya tidak sesuai gambaran, jadi dia melipir dan membawa perempuan lain. Tapi waktu itu saya cuek, tapi malah dia mau pamitnya bilang aku pamit ya udah gitu. Terus pamitnya kayak susah banget pamit. Terus dia bilang, kenapa kamu masih mau ketemu aku? Kalau masih mau ketemu gini aja, kamu balik anterin cewek itu balik. Kalau kamu nggak balik, kamu nggak usah ketemu aku selama-lamanya, aku bilang gitu. Jadi agak lebay ya. Terus Hafiz kan males kan, to the point aja gitu. Dia barusan ngomongin cowok melipir, dia kayak gitu, gimana sih? Tegas kan, nggak taunya terus acara itu selesai, terus ternyata ceweknya tuh tinggalnya di ujung dunia gitu, maksudnya jauh banget gitu. Terus udah sempet sama Tantri dan Mbak Rani kakaknya kita karaokean. Ternyata kita sudah selesai karaoke, dia muncul. Wow, muncul. Terus aku bingung gitu, kok dia muncul, kenapa? Terus? Ternyata masih suka nih ya, ketahuan. Terus tapi tetap nggak kedengeran kabarnya sampai suatu hari malam-malam jam 3 pagi dia kirim lagu, nyanyiin lagu-lagu Jawa, kangen kowe gitu, jadi kempot ya.
Didi Kempot. Kempot bener. Didi Kempet. Ngerem nih. Itu orangnya yang dengar marah loh. Emang ketek dikempet. Tuh kan, aku udah mulai nih kalau nervous nanti. Jadi terus di sini jadi kayak akhirnya nulis ini juga ada tantrinya karena tantri kan comblang kita dia penyanyinya jadi dia lalu ada pacaran dong, pacaran terus. Terus ya pacaran nggak pernah bilang. Tuh? Pacaran gitu karena obviously dari dua keluarga kan juga maksudnya masing-masing kami kan juga memiliki idealis yang seperti apa gitu kan. Tapi akhirnya Hafiz bilang dia sangat serius dan tiba-tiba nggak pernah saya nyebut Syasa anak saya yang umur 13 tahun. Ini in fact ini foto terakhir sebelum Hafiz meninggal. Ini ada foto terakhir sebelum Hafiz meninggal. Jadi dia habis beli HP karena dia tuh orangnya sederhana. Jadi kalau nggak sampai rusak dia nggak akan beli HP baru gitu. Jadi waktu itu habis ke dokter, terus dia ngotot harus ikut ke dokter. Jadi pokoknya sebelum ke Jogja harus ke dokter. Dan itu pulang dari dokter dia beli HP terus tadi foto. Foto-foto tersebut, oke. Dan katanya suka nyanyi ya buat kamu ya? Iya. Dia tuh selalu nyanyi, makanya waktu nembaknya juga jam 3 pagi tuh nyanyi kan. Seperti apa sih nyanyinya, bisa dilihat nggak? Ada. Ada, saya punya videonya Hafiz lagi nyanyi. I got a song for a very very beautiful person in my heart. Dulu nangis, sekarang suka senyum kalau ngeliat. Oh yeah, I'll tell you something. I think you understand. Kok berhentinya mangap gitu? Itu soalnya ada tantri adiknya di belakang nari-nari, dia nggak tahu. Jadi adiknya isengnya nari-nari gitu. Emang cuma segitu atau kenapa? Memang cuma segitu? Hah? Oh ya oke. Ada kesalahan teknis pada TV Anda ya. Kita nyalain orang, jangan mau nyalain diri sendiri, salahkan orang lain ya. Kesalahan teknis pada TV Anda. Jadi memang suka nyanyi dan Anda oke, itu pacaran 5 bulan, setahun. Pacaran setahun. Tapi nggak pernah bilang pacaran sih, karena nggak pernah kapan jadiannya atau apa. Iya lah, lu udah tua juga Iya, makanya pacaran. Pokoknya nempel pacaran aja gitu. Udah pokoknya pacaran lah ya. Ini ngomong tua itu karena ini yang ngomong diri sendiri. Iya, saya juga merasa tua kok. Makanya wanita-wanita yang saya dekati suka melipir. Ternyata Mas Dedi itu orangnya ramah ya, lucu lagi. Dia duluan sih cowok melipir. Oke, tunggu kita putar lagi. Mungkin TV Anda sudah benar ya. Kita putar lagi coba. Nih Hafiz menyanyi. Oh ya. Yeah. Ini yang lain. Oh ini waktu sebelum nikah, sehari sebelum nikah. Sehari sebelum nikah. Yang ngevideoin anak saya, jadi amatiran. Dia namanya manja sekali. Waktu aku mengikat janji. Ini di kamar anak saya. Tapi apa yang ku alami, paman petani mana ku dibenci. Sing tak tresnani, sliramu sing sumiyati. Aku kelingan marang lambemu sing abang. Oke. Itu lagunya Didi Kempet tadi itu ya? Bukan. Oke. Tapi itu Sumiati judulnya. Coba kalau yang ini masih inget nggak? Coba kalau yang ini masih inget nggak? Coba Nu. Aku sedih dia selalu nyanyiin ini. Jadi kalau aku kan karena disleksia itu suka nervousan atau suka ngehack atau suka perfeksionis gitu kan, pasti dia nyanyiin ini. Jadi kalau nyasar gitu, kalau naik mobil nyasar, panik, Pak ini panik apa? Terus dia nyanyiin ini. Tapi nyanyinya sambil gini-gini, sambil mulutnya monyong-monyong gitu. Mira tadi bilang kalau dulu masih nangis, kalau sekarang tersenyum mendengarnya. Kenapa bisa gitu? Soalnya makin orang
air mata sih nggak pernah habis ya, nangis tuh tetap, tapi udah nggak di depan umum lagi gitu. Jadi kalau sendiri kadang-kadang suka nangis karena percaya sebenarnya kita ini nggak pernah mati dalam arti kita nggak ada, kita tuh selalu ada. Seperti dia nge-tweet kan, ada dan tiada saling membutuhkan. Jadi cuma pindah dimensi aja karena nggak tahu gimana neranginya. Jadi kalau lagi mikir apa dijawab sama dia di mimpi, kayak ketemu gitu. Jadi kadang-kadang suka nangis di situ. Tapi kalau ketemu orang cerita, jadi jadi malah ada happy-nya, jadi kayak sharing gitu. Karena udah mengalami proses, tahu bahwa dia bukan yang nggak ada, dia ada, cuma pindah dimensi aja. How much do you love him? Ya, nggak lebih besar dari cinta saya sama yang Tuhan ya pastinya. Tapi I love him so much. So much, oke. Kita bahas lagi nanti ya. Saya belum membahas tentang bagaimana bisa meninggalnya karena katanya dadakan. Dan karena pecah pembuluh darahnya secara tiba-tiba ya. Oke, kita bahas itu lagi nanti. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke. Saya bahas lagi, lanjutin ya. Jadi Hafez ini menikah dengan Anda tanggal 25 November 2011. 2011. Lalu berapa lama setelah itu Anda hamil? Desember. Ke dokter itu akhir Desember baru tahu hamil. Baru tahu hamil, oke. Dan meninggalnya setelah? 16 Maret 2012 meninggal. Oke, bisa diceritakan kejadiannya gimana? Jadi kejadiannya adalah waktu itu kan kita pengen kolaborasi karena Hafez punya production house, dimana kita bikin untuk TV station semacam film gitu. Terus jadi yang bikin skenarionya saya, terus nanti lagunya yang mainin dan lagunya Tantri, dan Hafez nanti yang ngurus, yang produserin, directing dan sebagainya. Jadi Hafez ke Jogja untuk mencari lokasi, dan dia ada urusan lain juga di Semarang karena dia punya kayak ruko gitu di Jogja, jadi ada urusan bisnis juga. Jadi waktu dia berangkat hari Minggu itu, pas kan Sabtu ke dokter, jadi yang foto terakhir itu. Ke dokter kenapa? Periksa kehamilan kan. Oh, Anda yang ke dokter ya? Sama dia. Oh iya, oke. Yang tadi itu yang ada foto terakhir itu. Nah, besoknya pagi-pagi subuh dia kan mesti ke Jogja itu, dia pakai baju hitam. Nah, memang Hafez sering pakai baju hitam. Cuman entah kenapa pas dia pakai baju hitam kok rasanya aneh. Terus biasanya juga cuman di depan pintu saya udah goodbye segala macam, ini sampai ke pinggir jalan kayak berat banget ninggal, kayak dia berangkat tuh berat banget sampai Hafez bilang Bumil masuk karena kayak ngikutin dia sampai ke jalanan pagi-pagi gitu, sampai kayak aduh jangan pergi gitu. Terus pas dia pergi kayaknya rasanya aneh. Terus pas hari Selasa itu jam 2 pagi kebangun karena waktu itu saya tidur di kamar anak saya Syaza, terus adik ipar saya itu mau ngembalin barang ke kamar Syaza, saya kebangun, terus telepon tikunan sama Hafez, kita ngobrol, ketawa-tawa segala macem. Itu jam 2 pagi gitu. Terus abis gitu udah tidur terus dia telepon aku, dia telepon suaranya kamu kenapa, capek kali, udah tidur aja gitu. Terus akhirnya dia tidur, menurut perkiraan saya dia tidur. Ternyata saat itu dia langsung kepalanya kayaknya berat banget. Terus saat itu saya pagi-pagi kakak ipar saya bilang jangan kaget ya Vira, Hafez masuk rumah sakit. Belum dikasih tahu kalau Hafez koma. Jadi langsung right away naik pesawat pagi ke sana, kaget waktu lihat Hafez tiba-tiba sudah tergeletak, tidak sadarkan diri. Di rumah sakit. Di rumah sakit sudah koma. Sudah koma tuh ya? Sudah koma. Oke, lalu? Terus hari Jumat pagi itu pokoknya kebangun jam 3 itu kan, jadi saya berdoa terus jam 3 ketiduran, terus bangun karena dengar azan subuh, saya mimpi seseorang ngasih mobil rodanya 3. Terus orang ini mukanya nggak kelihatan. Terus saya membatin di mimpi itu, kok rodanya 3, mana rodanya Hafez, karena pikiran saya Hafez itu adalah supirnya gitu, karena yang hilang adalah roda di sebelah kanan, roda supir. Terus orang itu bilang, entah itu orang tak apa gitu ya, bercahaya, bilang mau diambil nggak? Terus saya bilang saya ambil. Jadi mobil-mobilannya itu saya ambil. Terus saya kebangun,
saya bilang sama kakak ipar saya, terus kita berdoa, terus saya mewudukan Hafiz, terus saya, kakak ipar saya waktu itu Mbak Rani lagi sama di situ, terus dia nelpon, terus saya megangin tangan Hafiz, dia lagi nelpon di ruang tamu rumah sakit, saya megang tangan Hafiz, tiba-tiba tangannya itu menjadi dingin. Terus seperti kayak di film-film mungkin ya, tiba-tiba jantungnya bunyi, tit gitu. Terus langsung saya teriak gitu karena nggak nyadar gitu kok tiba-tiba demikian cepat prosesnya. Terus panggil dokter, terus dokter bilang sudah meninggal dunia pukul 7.05 waktu Indonesia bagian Barat. Terus saya bilang, kan apakah mau dilepas semuanya? Saya bilang jangan, karena saya masih percaya bahwa percaya bisa selamat, keajaiban ya? Dia bisa hadir kembali. Lagi, ya. Apalagi saya hamil, masa tega banget sih pergi demi anaknya, pasti akan balik lagi. Apa yang Anda lakukan waktu itu? Terus saya bilang tetap dipasang, terus saya ngelihat ke muka dia kayak ngotot, ayo balik gitu. Ternyata dia kayak ngotot balik dengan mukanya jadi bercak-bercak. Terus saya nggak tega, dia bilang udah deh, udah gitu. Terus akhirnya saya bilang, dokter, oke saya nyerah, siapa silakan. Bilang udah itu siapa? Dia seakan-akan berkata udah, saya harus ikhlas. Karena saya masih ngotot, masih dipasang, sementara alat itu udah secara magnetik jantungnya udah nggak ada, sudah tidak ada ya? Dan alat itu juga udah bunyi, jadi secara itu benar-benar secara medis sudah tidak ada, tapi saya masih ngotot. Akhirnya tuh saya bilang, oke dokter, saya ikhlaskan untuk dilepaskan, tapi saya nggak mau lihat gitu. Akhirnya saya nggak mau lihat waktu dokter melepas semua itu. Tuh, jadi kayak mimpi, soalnya kan masih ngobrol jam 2 pagi kok tahu-tahu. Anda cerita seperti ini kuat banget ya? Maksudnya sudah tidak ada rasa sedihnya sama sekali sekarang? Ya, sedih sih sedih. Tapi kan setelah dipikir-pikir kan ada dua pilihan. Menjadi sedih terus atau mau menjadi seperti menjadi hidup untuk Hafiz dan untuk anak-anak saya gitu. Jadi saya mempunyai pilihan untuk menjadi gila, istilah saya ya ke teman-teman dekat saya, menjadi gila atau menjadi luar biasa. Saya memilih untuk menjadi luar biasa gitu. Luar biasa. Jadi luar biasa ya. Nah, iya. Boleh tahu nggak apa penyebab Hafiz meninggal? Oke, penyebab Hafiz meninggal itu aneurism. Jadi saya Aneurism? Aneurisma bahasa Indonesia. Aneurisma. Itu Apa adalah itu pecahnya pembuluh darah. Pembuluh darahnya itu, pembuluh darah itu bisa pecah di mana aja. Jadi kalau misalnya pecah di kaki, dia lumpuh kakinya. Tapi dalam kasus Hafiz, dia pecahnya di belakang, di otak yang vital ya. Jadi ini aneurisma ini terjadi pada semua orang? Bisa, ternyata itu bisa penyebabnya macam-macam. Ada bawaan lahir, jadi kita nggak bisa memilih, kita terlahir dengan pembuluh darah yang tipis, atau bisa juga karena kecelakaan, jadi ada pendarahan di dalam, kita tidak tahu, pecah pelan-pelan. Nah, itu tidak pernah tahu pasti, tapi setelah diperkirakan adalah bawaan kecil. Waktu masih kecil tuh, kalau Hafiz panas tinggi, misalnya panas, dia step. Terus susah dicari pembuluh darahnya, sampai harus diinfus di dahi, ya. Gitu. Tapi itu nggak pernah dilanjutin. Tidak pernah, karena dia sangat orangnya sehat, cerah, ceria gitu. Ketawa-ketawa, suka menghibur orang, suka nyanyi-nyanyi gitu. Oke. Pada saat Hafiz dipanggil Tuhan ya, kita bisa dipanggil Tuhan. Apa yang Vira rasakan? Maksud saya gini, marahkah kamu? Nggak ngerasa apa-apa. Jadi kayak kalau belum tahu 6 kayak ditusuk, nggak kerasa. Jadi kadang-kadang orang yang nangis, justru waktu di hari pemakaman itu saya ingat ada sahabat keluarga saya, Grace gitu, dia nangis sampai megangin saya sama mamah mertua saya, sampai dia mau tadi mau menghibur, udah aku hibur, dia bilang sini jangan sedih. Ternyata dia nangis sampai kita mau jatuh kan sampai nangis sesenggukan gitu. Jadi sementara saya mungkin sehari itu nangis, tapi kayak bingung gitu, kayak mau ngapain gitu. Iya, ya? Mau ngapain, orang ngomong kayak nggak ada gunanya juga gitu ya. Kayak bingung mau ngapain gitu. Oke, saya juga ngalamin pada saat ayah saya meninggal tuh, begitu meninggal yang saya lakukan, saya keluar, saya duduk aja gitu, karena udah benar-benar bingung. Mungkin yang pertama kali dirasakan adalah tidak percaya itu dulu kali ya. Maksudnya masa sih gitu secepat ini, kemarin masih ketemu hal seperti itu ya. Terus tiba-tiba benar-benar 6 ya. Anda sempat marah pada Tuhan?
Iya, sempat yang bilang, sempat bukan marah kepada Tuhan, tapi menciptakan skenario sendiri. Jadi waktu pulang dari Jogja kan, Hafiz kan mesti dipetikan dulu, dikirim dengan pesawat yang berbeda kan, pesawat kargo. Jadi saya harus pulang dulu. Jadi waktu saya pulang, herannya sebelum saya ke Jogja itu saya sempat bilang ke sahabat saya waktu hamil itu saya nggak pernah pakai baju hitam. Tiba-tiba waktu sebelum ke Jogja, berapa hari sebelum Hafiz koma itu saya minta baju hitam ke teman saya. Jadi saya pulang pakai baju hitam, terus saya bilang ke sahabat saya, sahabat saya Egi, kayaknya gue bau deh, gue kayaknya mesti mandi deh. Jadi kayak nanti kalau Hafiz datang kan dia, tapi di otak saya Hafiz datang tuh pasti siapa tahu Hafiz nanti dia masih sadar kalau saya hamil, siapa tahu dia mau bangun gitu. Jadi aku mandi dulu deh gitu. Jadi waktu saya pulang ke rumah itu saya mandi dengan berharap Hafiz tuh ternyata kesalahan dokter, bisa tiba-tiba masih ada harapan itu. Masih ada, soalnya saya kan besar di Amerika suka kebanyakan nonton Touched by an Angel. Kalau if you know that gitu. Jadi kayak suka miracle tahu orang meninggal bangun lagi gitu. Namanya penulis ya, suka kebanyakan berangan-angan gitu. Jadi tapi itu tidak pernah terjadi. Itu nggak pernah terjadi. Jadi waktu begitu bahkan pas nyampe wajahnya pun sudah ditutup kain kafan. Jadi pas saya terakhir pas dimakamkan di tanah keluarga itu cuman bisa ngelihat matanya ke atas. Oke. Nah, berarti Anda harus menjalankan proses kehamilan tanpa Hafiz ya? Tanpa Hafiz. Tanpa Hafiz. Gimana caranya Vira bisa kuat? Ya karena keluarga, karena ibu bapak saya, mama mertua, papa mertua, keluarga besar gitu, saudara-saudara semua ya. Soalnya ngingetin gitu, jadi saya masih ada purpose in life-nya itu apa gitu. Jadi masih. Oke, saya potong. Purpose in life-nya apa? Ya pertama, yang terdekat saat itu adalah melahirkan Kiat gitu. Okay. Ya. Kiat ini nama dari Vira atau sudah ada nama? Nah itu aku gimana ya neranginya, orang suka bingung gitu ya. Jadi kadang-kadang suka disangka orang ini kamu tuh bener atau ngarang, kamu tuh kan penulis suka ngarang, ini ngarang atau beneran. Jadi kadang-kadang suka kalau cerita ke orang bingung, orang percaya apa enggak ya soal mimpi pertama, soal nama Kiat juga. Dari mimpi. Dari mimpi. Mimpinya siapa yang ngasih nama? Jadi sebelum Hafiz ke Jogja itu, saya kan mimpi ada orang yang tadi itu bukan orang yang ngasih nama, nyerahin bayi namanya Kiat. Namanya Kiat. Oh, oke. Gitu. Oke, menarik sekali nih. Kita lanjut lagi nanti ya. Harus saya potong dulu sekarang. Jangan mana-mana, tetap di Hitam. Gua kayaknya manggil delivery yang datang dia. Vira di tengah, Vira. Cakra, silakan Cakra. Oke, apa kabar Cakra? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk ngapain? Sekarang lagi promo album. Promo album kedua atau pertama? Promo album pertama. Oh, berarti yang kemarin tuh single ya? Single album. Single dan album. Apa yang baru nih di albumnya? Di album saya kebetulan temanya masih tentang sedih. Cuma di sana ada lagu yang sedikit upbeat dan nggak pernah saya nyanyikan sebelumnya. Jadi agak sedikit electro music. Dan sebenarnya tantangan tersendiri buat saya karena di samping napas saya pendek, kurang cocok untuk nyanyi lagu itu, tapi saya memberanikan diri untuk menyanyikan lagu itu. Oh, apa tuh napasnya pendek gimana maksudnya? Memang napasnya pendek? Memang mungkin karena tipikal suara ya kadang. Dan kurang olahraga. Saya harus mengikuti suhu ini. Oh iya. Tapi kan suara Cakra kan memang khas sekali nih. Suaranya khas sekali ya. Memang yang dijual itu loh berarti ya. Berkahnya dari itu. Berkahnya dari itu ya. Tadi bicara juga bahwa biar bagaimanapun itu berkah banget ya ketika lagu pertama tuh luar biasa banget dan tidak menyangka bakal seperti itu ya. Benar-benar nggak menyangka ya. Nggak pernah menyangka. Itu apa tuh ya? Menurut Anda kenapa bisa seperti itu? Mungkin di samping mungkin mood orang-orang lagi sedang banyak yang resah dan galau, muncul lagu itu dan mungkin ditambah dengan keanehan suara saya, jadi match ya. Jadi mungkin sesuatu yang baru karena kan saya lihat sebelum itu masih banyak ini ya dengan aliran musik lain. Iya, betul. Jadi ketika saya keluar something solo, new lah ya, sesuatu yang baru. Oke, bicara tentang resah dan galau nih, Vira, saya nyambung lagi ke Vira. Tapi ketika jadi sang suami meninggal kan ceritanya, meninggal terus dalam keadaan hamil, gimana caranya untuk bangkit dari keadaan itu? Ya,
namanya anak gitu ya mas pertama kayak si Asa pas sedih-sedih si Asa itu nulis gitu, Mami don't be sad gitu, itu udah lewat tapi pokoknya Mami pasti bisa gitu, jadi nulis kirim surat ke saya gitu, jadi kayaknya anak yang menguatkan. Terus apalagi Kiat pas lahir juga itu sempat ada cerita pas Dedi teman kan bilang gini, ntar kalau lahir suami lu pasti datang gitu. Jadi datang gimana? Soalnya temen gue ada yang punya suaminya pas dia meninggal, suaminya pas suaminya meninggal dia melahirkan, suaminya tuh datang pas dia melahirkan gitu. Jadi kayak bisa ngobrol, megangin tangannya. Agak nyeremin. Terus ya. Kok saya nggak ngeliat sisi romantisnya sama sekali. Jadi serem ya. Jadi ceritanya jadi serem loh. Tapi kan palingnya kan ada bayangannya. Iya, Jadi mungkin si istrinya senang tapi bayangkan dokter dan suster yang ada di sana. tapi kalau untuk orang pasti seneng. Pasti Mas Dedi kalau ada ayah datang itu seneng kan? Ayah saya meninggal terus datang. Enggak, jangan ngaco kamu. Malam-malam ayah saya muncul, pingsan saya. Oke, kita beda ya. Ya udahlah, dia udah bahagia di dunia ini. Iya. Anyway, terus akhirnya kamu muncul buka pintu, kamu kenapa botak sekarang? Gimana saya jawabnya? Salah. Jadi waktu itu nggak melahirkan kan kontraksi terus, akhirnya terus saya minta maaf, minta ampunan, saya bilang gini, ya Allah udah deh nggak ada Hafiz nggak apa-apa, saya melahirkan aja. Akhirnya terus melahirkan. Nunggu kelamaan gitu ya? Iya, nunggu kelamaan, pikirnya mana aku nggak datang udah marah-marah, gimana nggak datang nih suami gue. Oke, tapi akhirnya kuat lah ya. Oke. Kuat. Mungkin Vira ini, mungkin yang saya mau tahu nih dari semua kisah ini, pelajaran apa yang didapat? Nah ini nih, kan pasti ada pelajaran hidup ya di kisah sedih ini sebenarnya nih. Pelajaran apa yang Vira dapat? Pelajaran apa ya? Kayak aduh, orang tuh banyak akhirnya sesudah kita kehilangan seseorang, kita tahu bahwa di dunia itu tuh kita sekarang orang kan ngoyo kerja ini itu tuh, terus apa namanya, nggak asal mau cari duit biar kaya misalnya gitu, enggak gitu. Jadi harus ada Hafiz kemarin meninggal gitu, terus orang tuh bilangnya Hafiz tuh orangnya lucu ya, baik gitu. Jadi kita tuh bukan dikenal, jadi kayak pelajaran buat saya bahwa kita tuh juga harus ada purpose-nya hidup gitu. Jadi meninggal gitu, dia direktur ini itu, enggak, lebih enak tuh kalau gini, itu orangnya baik, ini gitu. Okay. Jadi apapun tuh mikirnya 2 kali lipat. Jadi ini nanti kalau aku mati ini bagus nggak untuk anakku ini. Jadi lebih hidup tuh lebih itulah ada artinya. Jadi yang dikenal nanti bukan yang dikenang nanti adalah sifat dan sikapnya gitu ya. Iya. Oke. Cakra pernah kehilangan orang yang dicintai, disayangi? Dari keluarga. Ya. Kakek. Pernah datang kakek mungkin? Enggak ya. Tapi kalau sampai datang itu menakutkan juga ya. Tapi mungkin kalau dari keluarga kakek, tapi untuk dari pribadi saya nggak sampai meninggal sih, cuma pergi. Oh pergi, pacar, mantan pacar direbut orang ya. Ini patah hati makanya ini patah hati lagunya. Oh, iya. Jadi itulah dia, makanya sangat menjiwai ketika nyanyi itu. Karena patah hati ditinggal. Makanya satu album kayak gitu semua, gitu, pengen tumpahin semua katanya. Oke, coba kita dengarkan aja, ini ada lagu yang menarik karena mungkin berhubungan dengan cerita aja tadi.
Udah satu saat siapa tahu, tapi yang pasti sekarang menjalankan hidup apa adanya. Nggak berandai-andai, pokoknya nggak tahu aja. Nggak berandai-andai, tapi tidak tahu ya. Oke, saya pernah mengatakan dulu di TV bahwa cinta itu selalu endingnya tidak enak. Asik. Pasti endingnya nggak enak. Kalau nggak ditinggalin kayak Caka, ya kan? Pasti satu saat akan meninggalkan kita juga dengan meninggal dunia gitu. Jadi intinya adalah ini bukan dengan siapa kita rela ditinggalkan, tapi dengan siapa kita mau berkorban diri kita untuk satu saat kita ditinggalkan atau kita meninggalkan. Karena pasti satu saat kita ditinggalkan atau kita meninggalkan. Tinggal kita rela berkorban diri kita untuk mencintai siapa saja gitu, apapun resikonya mungkin gitu. Ya, tapi kalau suruh pilih sih ya. Kalau suruh pilih? Kalau saat ini, detik ini ya tidak. Kalau detik ini, kan nanyanya detik ini. Tidak untuk menikah. Menikah lagi. Oke, saya mau nutup ini. Mungkin Vira punya kata-kata yang bisa diberikan ke penonton. Saya biasa nutup dengan quotes, but now because you're here, I want you to give a quote. Ini quote saya, favorit almarhum juga. Sesungguhnya kenangan jauh lebih mahal dari lukisan. Dan kesenangan jauh lebih banyak dari uang. Oke, sesungguhnya kenangan jauh lebih mahal daripada lukisan. Dan kesenangan jauh lebih banyak daripada uang. Jadi apapun yang udah kita jalankan itu, kenangan itu lebih berharga dari segalanya. Ya? Oke, Vira Basuki. Luar biasa. Cakra, terima kasih udah di sini. Mudah-mudahan sukses ya buat albumnya ya. Amin, terima kasih.